Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan, terutama para asatidz, ustadz dan ustazah yang sudah berhadir, yang insya Allah nanti akan membimbing doa salat para jamaah sekalian, para pembina Yayasan Yanasira, ketua yayasan, para pengawas, pengurus, dan seluruh jamaah yang telah berhadir pada hari ini. Bapak Ibu sudah sarapan pagi? Sudah sarapan? Soalnya kalau nggak sarapan susah kita nanti belajarnya. Nah, jadi insya Allah sudah ya. Baik. Ustadznya sudah pada sarapan kan? Nanti kalau jamaahnya semangat, ustadznya tak sarapan, ustadznya pula yang lemah. Karena pendidikan hari ini, pelatihan ini memang tujuannya hanya sebatas perbaikan terhadap bacaan doa. Gerakannya bagaimana Ustadz? Nah, gerakan tidak kita bicarakan pada pelatihan ini. Alasan kenapa tidak dibicarakan gerakan, karena nanti gerakan itu akan dibahas pada ilmu fikih. Nah, kalau ibu-ibu mau belajar gerakan, nanti bisa ikut kajian fikihnya MTAH. Di minggu ketiga setiap bulannya kita belajar dari kitab fikih Matan Al-Ghayah wa Taqrib karangan Abu Syuja' Al-Asfahani. Di masjid sendiri kalau saya tidak salah malam Senin itu juga ada pembelajaran ilmu fikih dari kitab Safinatun Najah. Nah, jadi di dalam pembelajaran itu nanti akan dibahas terkait dengan gerakan. Nah, khusus untuk hari ini kita fokus dengan doanya. Ada dua persoalan penting terkait dengan doa. Satu, karena ini ada pengaduan yang menyebutkan ada jamaah yang gak bisa baca doa sholat. Nah, pelatihan ini kita harapkan nanti bisa membuat yang tidak bisa baca jadi bisa baca. Yang kedua, mungkin sudah bisa baca tapi salah bacanya. Contoh, ketika kita rukuk kita baca apa ibu-ibu? Subhana rabbiyal. Nah, itu ada yang baca al-dhimi pakai alif. Subhana rabbiyal azimi, itu salah. Harusnya menggunakan ain. Kemudian kata di-nya itu huruf bo. Banyak yang baca subhana rabbiyal azimi pakai zai. Itu salah. Intilah tujuan kita membuat pelatihan ini. Jadi bapak ibu yang semangat sholatnya luar biasa, kemudian tidak diimbangi dengan bacaan doa yang sama, bagusnya sholatnya menjadi tidak sempurna. Tadi sudah disebutkan oleh ketua yayasan, bahkan disebutkan oleh MC,
oleh Pak Yusuf kita bahwa salat itu paling utama. Dalam satu hadis disebutkan as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Rumah kalau tiangnya tidak bagus, maka ada kemungkinan roboh dan runtuh. Maka salat jika tidak dibangun dengan fikih yang baik serta doa yang benar juga bakal hancur. Capek kita salat. Orang lagi mimpi indah, kita jam 4 sudah bangun, mau siap-siap sholat subuh, tapi bacanya Subhana Rabbiyal Azim. Kasihan. Jadi pelatihan ini tujuannya untuk memperbaiki bapak-bapak dan ibu-ibu dari sisi bacaan doa di dalam sholat. Jadi nanti kita tidak bahas gerakan, para ustadz dan ustazah itu tidak bahas gerakan, tapi yang dipelajari hanya baca doa. Saran saya sebelum saya menyampaikan materi, nanti ketika Bapak Ibu ketemu dengan para pembimbing, tolong disetorkan saja doa yang sudah dihafal. Karena nanti doa ada yang pendek, ada yang panjang. Jangan nanti dihafal pada saat bimbingan, lama urusannya. Jadi setor yang sudah ada. Misal begini, kalau misalkan kita sholat, katakanlah lagi sujud, itu ada doa yang panjang. Doa panjangnya Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Pernah dengar ibu doanya? Belum ya? Alhamdulillah. Jadi ikut kan, jadi pernah dengar. Ustaz, minimal lah kalau tak hafal pernah dengar. Bapak Ibu nggak hafal. Bapak Ibu hafalnya apa? Saya Ustaz Subhana Rabbiyal A'la saja. Ya sudah, setor Subhana Rabbiyal A'lanya. Jangan dipaksa. Pelatihan ini bukan untuk mengubah bacaan Bapak Ibu, sehingga tidak dipersulit, dipermudah, supaya Bapak Ibu nanti sholat zuhurnya langsung sempurna tuh bacaannya. Itu tujuan target kita. Syukur-syukur kalau nanti bisa langsung selesai hari ini. Syukur-syukur. Yang kedua, saya berharap Bapak Ibu tidak merasa sungkan dan malu, karena ini tujuannya untuk memperbaiki sholat. Insya Allah tugas kami itu membantu Bapak Ibu. Tugas kami menolong Bapak Ibu, memastikan bahwa bacaan Bapak Ibu lebih baik dari yang sebelumnya. Nanti kalau misalkan setoran doa, nggak perlu pakai gerakan Pak, sambil duduk saja, supaya pembimbing bisa tahu dan kita lakukan dengan senang. Jadi jangan dibawa beban. Aduh Ustaz, saya kalau disuruh begitu beban. Jangan dibawa beban. Kata Ibu Nusina, panik itu setengah dari penyakit. Tenang itu setengah dari obat. Sabar itu puncak dari kesembuhan. Saya ulangi kalimatnya. Panik setengah dari penyakit. Makanya kebanyakan penyakit itu karena psikologis. Ada dokter di sini nanti bisa dicek. Tenang setengah dari penyembuhan. Sabar puncak dari kesembuhan itu sendiri. Dalam bahasa yang sederhana, kalau bapaknya nanti tenang, ibunya tenang, insya Allah lebih mudah itu nanti ditahsinnya. Doanya lebih mudah untuk kemudian diperbaiki oleh para pembimbing. Nah itu penting. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari coba kita lihat sedikit materi yang akan dibahas ataupun kita pelajari nantinya. Bapak Ibu sudah megang makalahnya? Ya, Bapak Ibu boleh buka makalahnya, dimulai dari nomor 1 tentang doa iftitah. Nah, saya tidak akan ajarkan Bapak Ibu di luar dari yang sudah saya tulis.
Jadi ceritanya SCH ngasih PR ke saya, Ustadz kalau bisa ada tulisan. Nah ketika saya nulis saya bingung nih dari mana saya menulis, apa metodologi yang ingin saya gunakan untuk menulis makalah ini. Lalu saya terfikir begini, di masyarakat kita itu terkadang begini, kalau kita tanya, Bapak itu orang mana? Kalau jawabannya orang Muhammadiyah, biasanya doa iftitahnya Allahumma ba'id baini. Tapi kalau ditanya Bapak Ibu orang mana? Orang NU. Jawabannya biasanya Allahu Akbar kabira ya. Padahal dua-duanya itu ada hadisnya. Jadi ini bukan Allahumma ba'id baini, itu bukan hadisnya orang Muhammadiyah. Namanya hadis ya milik Muhammadiyah dan NU secara bersamaan. Begitu juga dengan Allahu Akbar kabira, bukan hanya milik orang NU. Nah, persepsi ini yang kemudian ingin saya bangun di dalam makalah ini. Makanya saya mengambil 4 referensi dari kitab mazhab Asy-Syafi'i. Bapak Ibu nanti bisa lihat itu. Ada kitab Nihayatuz Zain ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu ulama Indonesia yang sangat terkenal dalam bidang fikih. Yang kedua kitab Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini kitab induk di dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga dan keempat itu kitab Al-Majmu' dan kitab Minhajut Thalibin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, juga merupakan 2 kitab induk di dalam mazhab Syafi'i. Semua hadis baik Allahumma ba'id baini atau Allahu Akbar kabira ternyata ada di kitabnya mazhab Syafi'i, yang menunjukkan bahwa dalil-dalil doa di dalam sholat itu tidak hanya terbatas pada satu doa saja. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Nah dengan pemahaman ini Bapak Ibu jadi tahu nih, kalau saya pakai Allahu Akbar kabira, suami saya pakai Allahumma ba'id baini, boleh nggak jamaah? Boleh. Jadi jangan nanti gara-gara beda doa iftitah sudah nggak salat jamaah bareng, meskipun tidurnya bareng. Nah ini kacau. Nah, jadi itu harapan kita sehingga pemahaman ke masyarakat itu menjadi sempurna. Metodologi inilah yang kemudian saya tuangkan di dalam makalah ini. Kalau tidak salah itu ada lebih kurang 22 halaman. Saya dengar juga mau dicetak ya Pak Arif. Jadi ini makalahnya nanti mau dicetak seperti buku. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti mau bisa menghubungi yayasan. Bagaimana prosesnya nanti saya tidak tahu, boleh dicari informasinya ke yayasan. Intinya doa ini yang ada di dalam makalah ini itu ada referensi yang jelas. Itu yang paling penting. Mari coba kita lihat satu persatu. Pertama kita mulai dari doa iftitah. Kita tahu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah bahwa setelah kita niat, kita takbir, maka yang pertama kita lakukan adalah membaca doa iftitah. Doa iftitah ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, ada banyak hadis yang menyebutkan tentang bacaan doa iftitah. Salah satunya yang paling terkenal itu hadisnya Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, di mana dalam sebagian redaksinya itu yang sering kita pakai. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Bapak Ibu pakai hanifan wa ma ana minal musyrikin apa hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin? Ada muslimannya. Kata musliman itu tambahannya dapat ditrack di dalam Sahih Ibnu Hibban. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban juga dari Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau mau pakai hanifan wa ma ana minal musyrikin boleh, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin juga boleh. Inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada tambahan di dalam hadis Muslim, Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bidhanbi. Ya Allah, Engkau ini maha penguasa, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau ini Tuhanku dan aku hambamu. Itu di awal salat kita ngomong tuh, iqrar kita ke Allah itu. Zalamtu nafsi, aku sudah menzalimi diriku sendiri, persis sama seperti apa dikatakan oleh Nabi Yunus ketika dalam perut ikan. Wa'taraftu bidzambi, aku akui dengan dosa-dosa yang telah kulakukan. Faghfir li dhunubi jami'an, maka ya Allah ampunilah seluruh dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, tidak ada yang sanggup mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, tidak ada yang sanggup memperbaiki akhlak buruk kecuali Engkau, maka berikanlah kepadaku akhlak yang baik. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant, ya Allah jauhkan akhlak buruk dariku, tidak ada yang sanggup menjauhkannya kecuali Engkau ya Allah. Itu kalimatnya, labbaika wa sa'daik, ya Allah aku penuhi panggilan Engkau, suruh salat aku salat ya Allah. Wa sa'daik, aku bikin dirimu ya Allah senang kepadaku. Wal khairu kulluhu fi yadaik, dan kebaikan seluruhnya ada di tanganmu ya Allah. Wasyarru laysa ilaik, sedangkan keburukan tidaklah disandarkan kepadamu. Ana bika wa ilaik, aku ini berpegang teguh kepadamu dan denganmu dan kepadamu ya Allah. Tabarakta wa ta'ala, maha berkah Engkau dan maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Itu doa iftitah yang dibaca berdasarkan hadis Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Ustaz, saya mau baca Allahumma ba'id baini, boleh? Boleh. Hadisnya ada di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku seperti Engkau menjauhkan timur dan barat. Ya Allah, bersihkan aku dari dosaku seperti pakaian yang putih yang bersih dari kotoran. Ya Allah, cucilah dosaku ini ya Allah dengan air, salju dan embun. Air tawar, salju dingin, embun sejuk. Semua unsur yang menenangkan itu bisa membasuh dan menghilangkan kotoranku ya Allah serta dosa-dosaku. Itu hadis Abu Hurairah. Ada juga Umar bin Khattab khalifah. Itu berdasarkan hadis Imam Baihaqi, itu ketika sholat pada saat doa iftitah beliau membaca Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Di dalam riwayat Imam Baihaqi yang lainnya digabung antara hadis ini, bacaan ini dengan kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Ustaz, ada lagi hadis yang lain? Ada. Hadis Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Rasulullah ketika doa iftitah bacanya apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu kan itu baca ya? Wajah itu baca enggak? Nah, sekarang kalau ini kemudian kita telaah, ternyata doa itu berdasarkan gabungan dari 3 hadis sekaligus. Hadis Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, hadis Ibnu Hibban dari Ali bin Abi Thalib, dan yang satu lagi hadis Muslim, hadis
Muslim dari Abdullah bin Umar, Muslim dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Hibban dari Ali bin Abi Thalib, Muslim dari Abdullah bin Umar, itu 3. Sehingga yang terkumpul itu yang bacaan kita waktu-waktu. Coba Bapak Ibu kalau misalkan bisa hafal ikut bacaannya ya. Tapi jangan gede-gede suaranya. Nah, nanti gedenya pas kita tes halaqah nanti. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Bapak Ibu, atau yang sebaliknya la syarika lahunya diletakkan pada bagian akhir, itu merupakan gabungan dari 3 riwayat sekaligus, 3 hadis. Jadi bukan 1 hadis tuh, 3 hadis. Pertanyaannya, boleh nggak Ustaz yang tadi itu saya baca semua? Kata Imam An-Nawawi, doa tadi yang mana saja dibaca, yang panjang yang pendek sudah dapat sunnahnya. Kiai Haji Muhammad Nawawi Al-Bantani juga mengatakan, kalau Bapak Ibu mau baca semua, itu juga dibolehkan, tapi dengan 2 syarat. Syarat pertama, sholatnya sendirian. Ustaz, saya mau berdiri lama betul tuh, itu dibaca semua, boleh. Baca Allahu Akbar kabira, baca inni wajjahtu, baca lagi subhanakallahumma wa hamdika tabarakasmuka wa la ilaha ghairuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Boleh baca semua sekaligus dalam satu tempat kalau salatnya tapi Ustaz saya tak sanggup berdiri. Kalau tak sanggup berdiri kan boleh duduk kan? Atau salat dengan kelompok jamaah yang terbatas. Yang terbatas tadi rela salatnya lama. Makanya imam salat kalau di ruang publik nggak boleh lama-lama tuh sholatnya. Kenapa? Takut ada yang uzur di belakang. Uzur bagaimana? Yang lututnya bergetar. Karena normalnya katakanlah tuh 1 rakaat 1 sampai 2 menit 1 rakaat. Normalnya 1 sampai 2 menit. Kalau kita ambil maksimal berarti kalau sholatnya 4 rakaat ya 8 menit. Datang tiba-tiba kita lalu sholatnya jadi 20 menit, sholat isya'nya atau sholat zuhurnya. Itu yang di belakang bergumam, insya Allah ini sholat pertama sekaligus terakhir di masjid ini. Iya kan? Makanya ada riwayat begini, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kau jadi imam mengimami sholat orang banyak, falyukhaffif, ringankan sholatnya. Tapi kalau sepakat, Ustaz nih sholat isya kita sepakat, apa yang disepakati? 1 rakaat 1 Al-Baqarah, rakaat kedua masuk Ali Imran, ya silakan. Kalau sepakat dan sanggup. Tapi kalau kita sholat berjamaah di ruang publik, gak ada kesepakatan, lebih baik diringankan. Makanya imam tuh kalau ada di depan, begitu maju, bagusnya balik dulu badannya, lihat jamaah. Ngapain dilihat? Ada yang uzur tidak? Ada yang duduk tidak? Ada yang lututnya bergetar tidak? Oh, tadi saya siap-siap mau baca 30 ayat dari surah Al-Baqarah, ternyata ada yang bungkuk tuh di pojokan. Sudah, saya bacanya qul huwallahu ahad saja. Ya kalau qul semuanya sepakat. Mau yang sakit, yang sehat sepakat. Betul enggak, Bu? Nah, kira-kira begitu. Makanya kata Imam An-Nawawi, di dalam mazhab Syafi'i, doa iftitah yang paling baik yang dibaca itu yang riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib tadi, yang wajjahtu wajhiya lilladzi seterusnya sampai dengan tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu seluruhnya itu yang paling baik dibaca dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau sholatnya sendirian, yang paling baik digabung antara riwayat
Ali bin Abi Thalib dengan riwayat Abu Hurairah yang tadi dibaca ditambah dengan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, yang dibaca sampai habis, digabung. Ustadz, saya mau gabung semuanya, silahkan, tidak ada yang larang. Makanya itu dibuat, diberikan kepada bapak ibu supaya bapak ibu bisa bawa pulang, hafal sendiri di rumah. Tapi nanti yang disebar yang sudah hafal, jangan yang belum hafal. Nah, itu satu terkait dengan doa iftitah. Pertanyaan saya, di sini mayoritasnya yang mana doa iftitahnya? Allahu Akbar kabiro, itu ya. Bapak-bapak juga sama? Sama insya Allah. Nah, itu nanti yang akan dibimbing oleh para asatiz. Kedua, kita pindah. Setelah doa iftitah kita baca a'udzubillah. Ada pendapat yang mengatakan a'udzubillah berta'awudz di dalam salat setelah doa iftitah itu dibaca hanya rakaat pertama saja. Pendapat ini dibantah oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, a'udzubillah itu dibaca di setiap rakaat. Jadi Bapak Ibu sebelum baca Al-Fatihah baca dulu a'udzubillahnya. Tapi jangan dikeresin suaranya karena sunnahnya disir. Seperti membaca doa iftitah. Ustaz, bagaimana cara baca a'udzubillahnya? Ada 3 model. Model yang pertama, bacaan yang sudah masyhur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Memang dasar dari penggunaan ini ada banyak riwayat dan juga ayat Al-Quran di surah An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana, apabila engkau membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu cara yang pertama, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, setelah kata Allah ada tambahan 2 kata sifat Allah As-Sami'il Alim, sehingga menjadi a'udzu billahis sami'il alimi minasyaitonir rajim. Itu cara kedua. Yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, sama seperti riwayat Ahmad, hanya tambahannya ada di ujung. Apa tambahannya? Setelah membaca a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim ditambah min nafkhihi, min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Min hamzihi dari godaan, wa nafkhihi dari hembusan, wa nafthihi dari tiupan nafasnya syaitan. 3 cara baca. Yang mana saja Bapak Ibu baca dari 3 model itu sah. Hukumnya sunnah. Ustaz, saya nggak mau baca. Ya tidak mudarat untuk salat karena hukumnya sunnah. Tapi kalau dibaca, ya dapat pahala. Dibaca di setiap rakaat. Bapak Ibu ini dari rakaat ketiga naik ke rakaat keempat. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, baca a'udzubillahnya. Pertanyaannya yang mana yang paling bagus dibaca? Kalau semua bisa dibaca, yang mana yang paling baik? Di dalam mazhab Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, yang paling baik adalah yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir, itu yang paling baik. Tapi Bapak Ibu kalau membaca a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, itu juga ada pendapat yang mengatakan itu yang paling baik. Jadi ini perbedaan pendapat para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i masyhur, yang paling baik a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu. Kemudian baru kita masuk baca Al-Fatihah. Bapak Ibu, mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i wajib baca bismillah. Ada yang mazhab Maliki di sini? Ada yang mazhab Maliki? Gak ada ya? Kami gak ada yang mazhab Maliki, Ustaz. Kami mazhabnya sendiri, alias sholatnya bikin-bikin sendiri. Mazhab Maliki, bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka orang Maliki itu kalau sholat baca bismillah. Ibu kalau punya rezeki ntar berangkat ke Maroko, ke Tunisia, ke Aljazair, itu mesti imamnya nggak baca bismillah. Maka bapak ibu kalau sholat di sana mesti baca Al-Fatihah sendiri di belakang.
Kenapa? Karena imamnya tidak baca bismillah. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki, bismillah itu bukan ayat dari surah Al-Fatihah, tapi ayat dari surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di sana terletaknya. Itu kata Imam Malik itu. Di dalam mazhab Syafi'i, bismillah ayat dari surah Al-Fatihah yang paling baik dibacanya dengan dikencangkan suara alias jahar. Jadi begitu. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dikencangkan. Kalau mazhab Hambali, muridnya dari mazhab Syafi'i, itu bismillahnya disir. Sama seperti baca A'udzubillah. Makanya kalau berangkat, ada yang umroh sudah haji, banyak ya. Sering dengar nggak tuh di Masjid Nabawi, Masjidil Haram tuh, Allahu Akbar, tiba-tiba begitu keras suaranya, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya nggak ada, bener nggak? Kenapa nggak ada bismillahnya? Bukan nggak dibaca Pak, dibaca tapi disir. Karena mazhab Hambali membaca bismillah disir itu lebih baik. Nah, ini perlu saya sampaikan, jangan sampai nanti ada yang berangkat umroh tiba-tiba sholatnya di hotel. Kenapa? Karena nggak baca bismillah imamnya Ustaz. Nggak baca. Sudah. Lalu kita pindah boleh baca ayat Al-Quran. Nah ini penting saya sampaikan. Bapak Ibu, Imam Malik menyukai baca ayat itu yang surahnya pendek. Imam Malik ya. Kenapa? Karena tema yang dibahas selesai. Habis. Nah, kayaknya Imam Malik mendukung kita baca kulhu terus. Nah, bukan berarti tidak boleh baca ayat dari